Kesatuan Republik. Pemirsa, pemerintah menekankan pembangunan kawasan yang inklusif dan harmonis antara transmigran dan juga penduduk sekitar. Lantas muncul pertanyaan, apa mekanisme konkret agar masyarakat lokal mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, serta investasi? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi RI. Selamat sore Pak Wamen, apa kabar Anda? Sore, Mas Heranov. Sudah kedua kali nih kita berdialog, per hari ini udah 2 kali begitu ya. Yeah. Tapi yang kita perlu elaborasi hari ini soal transmigrasi Patriot. Apa yang bisa dijelaskan nih Mas Wamen dengan program ini? Ya, ada 4 amanat dari Bapak Presiden Prabowo dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi yang baru. Yang pertama untuk menjaga dan merawat NKRI dengan perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang longgar. Itu akan terjadi proses asimilasi, akulturasi, sehingga perbedaan antara suku, adat istiadat itu sudah tidak ada lagi. Menjadi rasa kebangsaan semakin kuat. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan adanya perpindahan penduduk itu, negara memberikan kewajiban kepada warga trans untuk diberi tanah 1 hektar, 2 hektar sebagai bagian dari reforma agraria untuk diolah menjadi sumber ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, saat ini di kawasan transmigrasi terjadi proses pertanian yang sangat bagus, jadi membantu mewujudkan swasembada pangan. Yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan kondisi saat ini kita lihat bahwa di program pembangunan transmigrasi dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Dalam konteks undang-undang transmigrasi yang baru, itu kita berbicara soal pembangunan kawasan. Jadi pembangunan kawasan itu Kementerian Transmigrasi tidak hanya bertanggung jawab kepada satuan-satuan pemukiman para warga trans, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal, masyarakat asal yang ada di kawasan transmigrasi. Dan kondisi saat itu sudah berkembang dengan sangat baik, sangat harmonis, sehingga proses interaksi, komunikasi sosial, bahkan terjadi proses pernikahan adat budaya itu sudah menjadi bagian yang taken for granted dalam satu kawasan transmigrasi, sehingga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan terhadap interaksi sosial itu semakin bagus. Nah, di kawasan transmigrasi ini untuk program Tim Ekspedisi Patriot tahun 2026 kita menerjunkan 1.476 anggota Tim Ekspedisi Patriot di 53 kawasan, 10 kawasannya ada di Papua, yang terdiri dari 39 profesor, 159 doktor, 256 magister, master, dan selebihnya 706 mahasiswa sarjana S1. Tujuannya adalah untuk transfer knowledge, untuk melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi di kawasan transmigrasi, karena proses untuk pengembangan kualitas kawasan transmigrasi itu akan lebih eskalatif apabila menggandeng kampus-kampus yang berbasis pengetahuan dan inovasi, sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu akan lebih cepat terrealisasi. Pengembangan produk unggul yang berbasis kepada kewilayahan itu bisa tertata dengan baik, dan adanya transfer knowledge, proses penyadaran melalui pemberdayaan, pendampingan dengan masyarakat lokal, masyarakat trans, sehingga kawasan transmigrasi itu betul-betul menjadi sebuah role model dalam pembangunan di Indonesia. Karena kita melihat bahwa program transmigrasi sebagian besar juga telah menunjukkan sebuah kenyataan mereka lebih meningkat pendapatannya, lebih bagus ekonominya, dan lebih sejahtera. Oh, artinya pendapatan akan meningkat ya, outcome-nya, output-nya di situ berarti ya? Outcome-nya, membuka usaha lapangan pekerjaan baru. Kita berusaha agar proses berdirinya
produk-produk unggulan Ya. itu bisa dikelola dengan baik. Oke. Dan kemudian yang kedua, ada proses penyadaran dari masyarakat yang ada di kawasan itu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Karena Oke. kita menggandeng 10 kampus nasional dan beberapa kampus di daerah untuk kita hadirkan dalam kerangka pembangunan kawasan transmigrasi agar terjadi proses percepatan pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi. Oke. Gitu. Penegasannya Mas Wamen, apakah nanti membuka lahan baru? Tadi sempat disinggung soal lahan. Apakah tidak ada konflik yang akan tercipta nanti di lapangan dengan Nah, penduduk kalau setempat? tim ekspedisi Patriot ini tidak membuka lahan baru, Oh, tapi oke. kita berusaha untuk melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan, dan pengembangan potensi ekonomi serta pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi. Memang kenyataannya sekarang, Mas Heranov, Ya. ada sekitar 61 bupati Oke. mengirim proposal ke Kementerian Transmigrasi yang menginginkan agar daerahnya dibuka kawasan transmigrasi baru. Baik. Karena apa? Karena untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi dengan diterjunkannya para calon warga trans, baik itu transmigrasi lokal Ya. maupun transmigrasi karya Indonesia dari provinsi yang lain atau dari pulau yang lain. Tujuannya apa? Kalau ada orang, maka lahannya bisa dimanfaatkan untuk sumber ekonomi, ada aktivitas sosial, aktivitas budaya, ada kegiatan ekonomi, sehingga lahan itu bisa bermanfaat dan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Oke. Kita telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa. Karena program transmigrasi itu membuka lahan baru agar tidak terisolasi, kemudian ada aktivitas ekonomi, sosial, budaya, ada interaksi sehingga menyebabkan daerah itu bisa berkembang. Sehingga sudah tercipta pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan itu juga sudah berkembang. Titiknya di mana tuh konkretnya Mas Wamen? Ada komunitas apa yang menjadi unggulan? Komunitas siapa pemulih, targetnya siapa? Masing-masing marketnya kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan yang spesifik. siapa? Oke. Misalnya di daerah Sigi, di daerah Sulawesi Tengah, itu produk unggulannya durian Oke. dan kopi. Kemudian di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Luwu Timur terutama, itu ada perkebunan lada di kawasan transmigrasi. Ya. Dan yang sudah berjalan saat ini adalah industri pabrik gula yang ada di kawasan transmigrasi Melulu, Nusa Tenggara Timur, NTT, itu sudah memproduksi gula, namanya gula Sumba Manis. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa kawasan transmigrasi yang kita inginkan agar terjadi proses pengembangan industri sehingga akan ada sumber daya manusia yang ikut lapangan pekerjaan di situ terbuka, kemudian ada aktivitas ekonomi sehingga proses untuk pengembangan kawasan itu bisa semakin lebih baik, Oke. semakin eskalatif dan tentunya itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Bagaimana kemudian memastikan petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, Mas Wamen? Ya, jadi kita melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait. Ya. Misalnya dengan Kementerian Pertanian soal petani. Oke. Di kawasan transmigrasi, ini bukan hanya petani, Mas Heranov. Jadi para transmigran itu juga ada yang menjadi petani, kemudian jadi nelayan, jadi pekebun, itu Oke. ada juga. Nah, khusus untuk pertanian, kita melakukan koordinasi, kita data beberapa kawasan transmigrasi yang membutuhkan bibit, Oke. alsintan, pupuk. Nah, kita melakukan kerjasama bahwa di kawasan transmigrasi ini petani membutuhkan pupuk dan bibit, kemudian dilakukan koordinasi sehingga proses pengembangan terhadap pertanian itu bisa semakin maju. Contoh di kawasan transmigrasi Telang, Oke. Banyuasin. Banyuasin, Ya. itu kawasan transmigrasinya tanahnya pasang surut. Tetapi pada tahun 2025 itu juara 1 produksi beras nasional. Oke. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kemudian proses intensifikasi dan ekstensifikasi itu bisa dikembangkan secara modern, secara berkelanjutan dan fokus, saya rasa seluruh kawasan itu juga akan produktif. Ya. Seperti yang terjadi di kawasan Telang, di Banyuasin, dan juga di
di daerah Sulawesi Tengah itu juga sudah ekspor durian. Di beberapa kawasan, misalkan di Maluku dan Maluku Utara, itu sebagian juga sudah ekspor rajungan. Nah, jadi yang kita butuhkan itu di kawasan transmigrasi, punya lahan, punya sumber daya manusia. Yang kita butuhkan adalah investasi, modal, dan ilmu pengetahuan. Serta satu lagi, off-taker. Off-takernya dari? Ya, off-takernya tergantung siapa yang membutuhkan. Makanya kita perlu kolaborasi dengan pihak korporasi, dengan pihak pengusaha, dengan swasta, agar proses untuk produktivitas yang ada di kawasan transmigrasi, baik itu produksi maritim maupun pertanian, itu harus ada off-taker yang bisa diolah sehingga kebutuhan dari para petani itu untuk melakukan pekerjaan semakin bagus. Ini relate dengan apa yang terjadi saat ini in this situation ya, Mas Wamen. Kemarau panjang, ini tantangan besar bagi patriot-patriot yang ada di 53 titik tadi ya. Untuk mencari sumber air tentu sulit sekali nampaknya. Tadi saya sempat melihat di daerah Kalimantan Timur harus pakai mesin pompa air untuk menyiramkan irigasi aliran air ke sawah. Ini bagaimana kemudian tantangan yang dihadapi oleh patriot di lapangan? Ya, kita nanti cek data di kawasan transmigrasi mana yang kesulitan air. Nah, terkadang juga sumber airnya ada, Mas, tapi jauh dari pemukiman gitu. Nah, dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, saya rasa dari sisi teori itu akan dapat kita selesaikan, tinggal nanti untuk implementasinya, bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan air, kemudian bagaimana membantu masyarakat untuk menciptakan produk unggulan agar bisa berkembang dengan baik, pengembangan terhadap model-model pertanian yang kondusif sehingga bisa memberikan trickle down effect buat pendapatan masyarakat, itu kita kembangkan secara keseluruhan tergantung kepada kondisi di kawasan transmigrasi, dan itu semuanya adalah berdasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Gitu. Ini Mas Viva pernah menyebutkan ke media, kita belajar dari Cina, apa yang mau diadopsi dari Cina soal transmigrasi. Apakah bisa disamakan? Kondisinya tentu berbeda. Ya, memang Cina memiliki model tersendiri sesuai dengan ekonomi sosial budayanya. Tapi kita bisa melakukan perbandingan terhadap pengembangan model masyarakat, model industri, kemudian model pemukiman, yang itu menjadi bagian penting yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat. Karena di kawasan transmigrasi itu pun juga berbeda karakternya. Tentunya juga ini sebagai ilmu yang bisa diperbandingkan, kira-kira nanti untuk model pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kondisi ekonomi sosialnya bagaimana, kemudian produk turunannya dalam pengembangan produk unggulannya itu bagaimana, dan kita bisa menciptakan sebuah inovasi baru sesuai dengan kultur dan sesuai dengan ilmu pengetahuan, karena kita merasa bersyukur, Mas Heranov, bekerja sama dengan 10 kampus nasional, UI, IPB, ITB, UNPAD, Undip, ITS, Unbra, Unhas, apalagi itu, ada 10. Jadi itu menjadi basis utama kita untuk menjadikan kawasan transmigrasi akan kita beri inovasi baru dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang bekerja sama dengan kampus-kampus nasional yang bagus-bagus. Dan saya rasa kita melihat hasilnya bahwa di kawasan transmigrasi juga bergairah. Yang datang profesor, doktor yang punya kapasitas keilmuan dan langsung diterapkan di lapangan. Gitu. Mas Viva, ini sebenarnya kita putarkan ya, ada video-video footage aktivitas Anda ke daerah, apa yang bisa Anda jelaskan? Beberapa titik Anda kunjungi, apa yang Anda lakukan di sana? Berdialog? Outputnya apa saja? Kami berdialog untuk menjelaskan beberapa persoalan. Tentu yang persoalan pertama itu adalah soal infrastruktur. Jadi yang seperti di sini, di Manokwari kah? Atau di mana ini, Mas? Di Papua? Kita putarkan ini. Ini dengan mahasiswa juga begitu ya? Ya, ini dengan mahasiswa tim Ekspedisi Patriot ini. Ya, tahun yang lalu. Ada dialog yang terjalin ya, ini ada dialog. Jadi
para anggota tim ekspedisi Patriot itu menyatakan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mereka disambut dengan baik. Ada kolaborasi yang efisien untuk bersama-sama membangun kawasan di transmigrasi. Kemudian yang kedua mereka mendapatkan support dari pemerintah daerah dan kepala-kepala adat. Yang ketiga mereka membuat program-program yang dibutuhkan oleh warga setempat. Dan yang terakhir kalau saya nggak salah ingat itu ada kepala suku yang menceritakan memberikan tanahnya 100 hektar untuk dijadikan kawasan transmigrasi. Di daerah mana itu? Di Papua Barat. Di Papua Barat. Ya. Sama juga ketika kami datang di daerah Konawe Utara, kami langsung bertemu dengan kepala desa, dengan kepala adat. Mereka juga memberikan ratusan hektar dengan sertifikat tanah untuk diberikan kepada Pak Bupati. Mereka menginginkan ada tetangga baru untuk bisa mengolah mengolah tanah agar bisa produktif. Jadi artinya untuk lahan pada waktu itu ternyata kepala adat, kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat itu juga secara sukarela memberikannya kepada negara untuk digunakan sebagai lahan transmigrasi. Tapi kalau sekarang kalau mau membuat program transmigrasi ada syaratnya. Satu, pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang bersifat clean, clear, and free. Jangan sampai ada tumpang tindih. Yang kedua itu harus jelas status lahannya. Baru setelah itu dari Kementerian Transmigrasi akan melakukan koordinasi butuhnya transmigrasi lokal antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dalam satu provinsi, ataukah menggunakan program transmigrasi Karyanusa dari pulau yang lain. Nah, jadi bersifat bottom up dan desentralisasi yang itu berbeda paradigmanya dengan masa lalu yang bersifat top down dan sentralistis. Terakhir nih pertanyaan pamungkas nih Mas Wamen, jika sebuah kawasan transmigrasi ternyata tidak berkembang sesuai target, apakah pemerintah memiliki mekanisme evaluasi, koreksi, atau justru penghentian program ini? Oh enggak, justru ketika tidak berkembang, kita akan memfokuskan lebih detail lagi kenapa tidak berkembang. Tidak kita tinggalkan. Di follow up terus gitu ya? Di follow up terus karena tidak mungkin tidak akan ada perubahan. Jadi akan ada sebuah proses solusi alternatif untuk mengurai bottlenecking yang terjadi di kawasan transmigrasi apabila tidak berkembang. Dan di beberapa kawasan model seperti ini sudah kita kembangkan dan alhamdulillah beberapa kawasan juga sudah mulai berkembang dengan baik. Ada waktu yang ditetapkan? Oh, tidak ada waktu. Tapi kita menginginkan bahwa untuk program tim ekspedisi Patriot akan setiap tahun akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kesadaran baru, untuk pemberdayaan, untuk mendampingi, untuk memberikan inovasi baru agar proses perubahan paradigmatik di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa cepat dan pendapatan masyarakat bisa naik. Kita dukung bersama pemerintah, pemirsa di rumah dan juga upaya-upaya dari sejauh ini Kementerian Transmigrasi dalam program Transmigrasi Patriot begitu ya, program yang unggulannya dari Kementerian Transmigrasi. Kita akan support dan doa terus yang terbaik untuk program ini. Terima kasih. Dari daerah ke daerah siapa diuntungkan dari Transmigrasi Patriot, tentu semua pihak harus diuntungkan begitu ya Bapak Men ya. Terima kasih untuk waktu Anda. Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi, hari bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Mas.